Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang analisis modul ajar. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Aini Baitulmah dengan NIM 079. Saya Nailul Zaida dengan NIM 052. Saya Putri Arsa dengan NIM 064. Saya Ica Helisa dengan NIM 075. Saya Putri Sadardewi dengan NIM 080. Saya Putri Salina Anggreni dengan NIM 062. Baiklah, kepada pemateri pertama dipersilakan. Yang pertama ada latar belakang. Jadi modul ajar merupakan perangkat penting dalam pembelajaran yang membantu guru melaksanakan kegiatan belajar secara terarah dan sesuai tujuan pembelajaran. Dalam kurikulum Merdeka, modul ajar dirancang untuk menciptakan pembelajaran yang aktif dan bermakna. Namun, masih terdapat modul ajar yang belum sesuai dengan kriteria kurikulum Merdeka. Oleh karena itu, diperlukan analisis modul ajar untuk mengetahui kualitas, kelengkapan, serta memberikan rekomendasi perbaikan guna meningkatkan mutu pembelajaran di sekolah dasar. Selanjutnya ada fokus masalah. Fokus masalah dalam kegiatan analisis modul ajar ini meliputi yang pertama ada kesesuaian tujuan pembelajaran dengan pencapaian pembelajaran. Dan yang kedua ada kelengkapan komponen modul ajar berdasarkan kurikulum Merdeka. Dan yang ketiga ada kesesuaian materi pembelajaran dengan karakteristik peserta didik. Yang keempat kesesuaian metode dan strategi pembelajaran yang digunakan. Dan yang kelima penggunaan media dan sumber belajar dalam modul. Yang keenam kesesuaian asesmen atau penilaian yang tujuan pembelajaran. Dan yang ketujuh kelebihan dan kekurangan modul ajar yang dianalisis. Selanjutnya ada rencana metode. Yang pertama ada jenis kegiatan. Kegiatan ini merupakan kegiatan analisis dokumen terhadap modul ajar sekolah dasar berdasarkan kurikulum Merdeka. Analisis dilakukan dengan mengkaji isi modul secara menyeluruh untuk mengetahui kualitas, kelengkapan, dan efektivitas modul dalam mendukung proses pembelajaran. Kegiatan analisis meliputi pengamatan terhadap identitas modul, tujuan pembelajaran, materi ajar, langkah-langkah pembelajaran, media pembelajaran, LKPD, serta sistem asesmen yang digunakan. Hasil analisis kemudian disusun dalam bentuk laporan sebagai bahan evaluasi dan rekomendasi perbaikan modul. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri 2. Nah, tempat pelaksanaannya yaitu yang pertama UPT SD Negeri 1 Pandan Surat, yang kedua UPT SD Negeri 2 Pandan Surat, yang ketiga UPT SD Negeri 1 Sukoharjo 3, yang keempat UPT SD Negeri 3 Kutawaringin, dan yang kelima UPT SD Negeri 2 Kediri. Teknik pengumpulan data. Yang pertama ada observasi dokumen. Observasi dilakukan dengan membaca dan mengamati isi modul ajar secara langsung untuk mengetahui kelengkapan serta kualitas komponen modul. Yang kedua ada studi dokumentasi. Studi dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan data berupa dokumen modul ajar yang akan dianalisis. Yang ketiga ada pencatatan data. Data-data penting yang ditemukan selama proses analisis dicatat sebagai bahan penyusunan laporan hasil analisis. Nah, selanjutnya ada tujuan pembelajaran. Yang pertama itu ada tujuan pembelajaran jelas dan terukur. Yang kedua, sesuai dengan capaian pembelajaran. Yang ketiga, menggunakan kata kerja operasional yang tepat. Dan yang keempat, sesuai dengan tingkat perkembangan peserta didik. Nah, yang materi kedua, materi pembelajaran. Yang pertama itu ada materi sesuai dengan tujuan pembelajaran. Yang kedua, ada materi disajikan secara sistematis. Yang ketiga, materi sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Dan yang keempat, menggunakan contoh yang relevan dengan kehidupan sehari-hari. Yang terakhir ada strategi dan metode pembelajaran. Yang pertama itu ada menggunakan pendekatan pembelajaran yang sesuai. Yang kedua, mendorong keterlibatan aktif peserta didik. Yang ketiga, mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan kreatif. Dan yang keempat, ada mendukung pembelajaran yang menyenangkan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baiklah, yang selanjutnya teknik pengumpulan data. Ada D, kegiatan pembelajaran.
Yang pertama-tama memiliki kegiatan pendahuluan, inti, dan penutup. Yang kedua, langkah pembelajaran tersusun secara runtut. Yang ketiga, aktivitas pembelajaran sesuai dengan tujuan pembelajaran. Yang keempat, terdapat kegiatan diskusi, praktik, dan refleksi. Selanjutnya, asesmen dan evaluasi. Yang pertama-tama, penilaian sesuai dengan tujuan pembelajaran, mengukur aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Yang ketiga, rubrik penilaian jelas dan mudah dipahami. Yang keempat, instrumen penilaian sesuai dengan kegiatan pembelajaran. Aku mau ngomong bentar ya, naikin dikit gak kelihatan yang bawahnya. Nah ya. Ya udah, berarti ini matiin dulu. Matiin. Ya. Selanjutnya, F, keterpaduan dan konsistensi modul. Yang pertama-tama, bahasa yang digunakan mudah dipahami. Yang kedua, modul tersusun secara sistematis. Yang ketiga, terdapat keterkaitan antar komponen modul. Yang keempat, format modul konsisten dan rapi. Baiklah, selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya tahap penyusunan laporan. Setelah proses analisis selesai, kelompok menyusun hasil analisis dalam bentuk laporan. Kegiatan pada tahap ini meliputi menyusun data hasil analisis, yang kedua membuat kesimpulan hasil analisis, yang ketiga menyusun rekomendasi perbaikan modul, menyusun laporan akhir kegiatan. Kemudian ada tahap presentasi dan evaluasi. Tahap akhir kegiatan dilakukan dengan mempresentasikan hasil analisis serta melakukan evaluasi kegiatan. Pada tahap ini, kelompok dapat melakukan yang pertama menyampaikan hasil analisis modul, kemudian mendapatkan masukan dan saran dari dosen atau peserta lain, kemudian melakukan perbaikan laporan apabila diperlukan. Kemudian selanjutnya bentuk kegiatan. Yang pertama, studi dokumentasi, itu mengumpulkan dan mengkaji dokumen modul ajar yang akan dianalisis. Kemudian ada observasi dokumen, itu mengamati isi modul ajar untuk mengetahui kelengkapan dan kualitas komponen modul. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Selanjutnya ada diskusi kelompok, yaitu melakukan diskusi antara anggota kelompok mengenal hasil analisis modul. Yang selanjutnya ada penyusunan laporan, menyusun hasil analisis dalam bentuk laporan tertulis secara sistematis. Selanjutnya ada presentasi hasil analisis, menyampaikan hasil analisis modul di depan dosen ataupun peserta lain untuk mendapatkan masukan dan evaluasi. Selanjutnya ada rencana anggaran. Rencana anggaran biaya disusun untuk mendukung kelancaran kegiatan analisis modul ajar pendidikan Pancasila. Anggaran ini mencakup kebutuhan perlengkapan, transportasi dan konsumsi, dan dokumentasi selama kegiatan berlangsung. Selanjutnya ada penjelasan anggaran. Fotokopi atau pencetakan modul digunakan untuk mengadakan modul ajar yang akan dianalisis. Yang kedua ada pencetakan laporan digunakan untuk mencetak hasil akhir modul ajar. Yang ketiga ada alat tulis digunakan selama proses observasi dan pencatatan hasil analisis. Yang keempat, transportasi digunakan untuk perjalanan menuju lokasi sekolah, pelaksanaan kegiatan. Yang kelima ada konsumsi disediakan selama kegiatan analisis berlangsung. Yang ketujuh ada dokumentasi dan lain-lain. Ini digunakan untuk kebutuhan tambahan selama kegiatan berlangsung. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Selanjutnya kesimpulan berdasarkan hasil analisis yang dilakukan. Jadi modul ajar dianalisis setelah pemenuhan komponen utama sesuai dengan kurikulum Merdeka.